Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Furi dan teman-teman, dan selamat datang di presentasi pengaruh kebudayaan India terhadap Nusantara di bidang bahasa dan sastra. Kali ini teman-teman sekalian akan didampingi oleh saya, Agnes Panggihudaya, dan juga Helena Caroline yang akan membahas materi kali ini. Pengaruh kebudayaan India terhadap Nusantara di bidang bahasa dan sastra. Bahasa merupakan link sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Daftar isi. Kali ini kita mempunyai 4 daftar isi. Jilid pertama, bahasa dan sastra sebelum datangnya kebudayaan Hindu-Buddha. Jilid kedua, bahasa dan sastra setelah datangnya kebudayaan Hindu-Buddha. Jilid ketiga, penerapan bahasa dan sastra dalam kehidupan. Jilid keempat, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bahasa dan sastra pada masa kini. Jilid pertama, bahasa dan sastra sebelum kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha. Alat dan mekanisme komunikasi. Pada zaman prasejarah, masyarakat berkomunikasi menggunakan kentongan, beduk, dan menuliskan apa yang ingin dikatakan melalui simbol-simbol yang diketahui sesamanya. Biasanya mereka menuliskan apa yang ingin dikatakan melalui gambar-gambar atau tulisan di dinding-dinding gua atau batu. Jilid kedua, bahasa dan sastra setelah kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha. Bukti akulturasi bahasa dan sastra ada 2, yaitu prasasti dan huruf Pallawa. Prasasti. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sriwijaya, Jawa Barat. Huruf Pallawa. Dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya bagi para Brahmana yang berperan sebagai rohaniawan sekaligus ilmuwan. Penerapan bahasa dan sastra dalam kehidupan. Contoh penerapan dan perkembangan. 1. Munculnya akulturasi memicu terciptanya huruf Pallawa yang dianggap sebagai bahasa pertama Indonesia menurut Tujuyupa dari Kutai. 2. Bahasa India dan Sanskerta berasimilasi dengan bahasa lokal sehingga keduanya menjadi nenek moyang dari beberapa tulisan seperti Jawa dan Bali. 3. Bahasa tersebut kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia. Contohnya Pancasila, Dasar Dharma, Kartika Eka Paksi, Parasamya Purnakarya Nugraha, dan sebagainya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bahasa dan sastra pada masa kini. Implementasi bahasa dan sastra pada masa kini. Berkembangnya bahasa Jawa dalam ranah pendidikan dan masyarakat. Baik dalam masyarakat maupun pendidikan, bahasa Jawa masih digunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu, siswa masih bisa mempelajari aksara Jawa dan cerita pewayangan di sekolah. Pembuatan hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang bersifat istana sentris. Ciri khas dari hikayat adalah kaidah kebahasaan yang masih menggunakan bahasa Melayu jadul dan masih dipengaruhi bahasa Sanskerta. Sekian presentasi dari kelompok bahasa dan sastra. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.